This is where saya mengatakan adalah nobody have a crystal ball. Semua orang di dunia ini lagi confused apa yang terjadi. Nah, tetapi dengan skenario plan yang kita lakukan, we have to at least make sure bahwa pertanyaan pertama adalah apakah ini akan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau bagaimana. Tapi dengan sendirinya apa yang kita lakukan adalah we have to accept. Sekarang ini we have to accept bahwa virus COVID ini akan staying with us. Nah, dengan pemikiran demikian, berarti kita harus mulai mengatakan, oke, sekarang memang work from home, tapi kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beroperasi, tetap melakukan operasi. Nah, kedepannya, what should we do? Pertama yang kita selalu pikirkan dalam konteks mining adalah safety and health. Oke, kita bicara bagaimana kita melakukan bahwa operasi ini akan berjalan. Bagaimana kita make sure bahwa safety and health of our people kita jaga. Supaya operasi bisa berjalan, productivity tetap berjalan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita sudah sukses dalam arti kata our initial katakanlah digitalization ataupun industri 4.0. Itu yang kita lebih utarakan sekarang, kita lebih mengimplementasikan, kita lebih percepat bagaimana proses digitalisasi untuk efisiensi, karena kuncinya adalah efisiensi. Karena tadi what we can control. Nah, dengan demikian skenario planning kita adalah yes, we can see that 6 months down the road bagaimanapun akan terjadi masih ada uncertainty. Jadi apa yang kita bisa kontrol kita lakukan. Jadi sekarang ini salah satunya adalah optimization of cost kita lakukan, kita make sure kita bisa jaga cost kita. Kedua, bagaimana balik ini kepada strategi kita the last man standing. Jadi kita harus menjadi the last man standing. Untuk itu balik optimization of cost, kita bicara tadi kita push digitalization karena it proven oleh kita bahwa implementasi pada digitalization itu sangat-sangat mendapatkan efisiensi yang baik dan larinya adalah kepada profitability. Nah, hal-hal tersebut yang kita lakukan. Yes, dunia ini juga akan adjust. Kalaupun bagaimanapun yang kita hadapi ke depan, I think the world will have to adapt. Nah, sekarang ini contoh di China. China sudah mulai opening up their market. Kalau dilihat bahwa Disneyland China sudah buka sekarang, dunia di tempat lain juga sudah mulai membuka diri. Nah, harapan kita bahwa hanya satu, bahwa karena konteks batubara khususnya, itu kita bicara adalah energi. Kita bicara adalah thermal energy, kita bicara adalah power plant. Dengan demikian ini konteksnya sangat-sangat berkaitan dengan economic growth oleh setiap negara. Kalau economic growth-nya naik, dengan sendirinya permintaan ataupun demand daripada batubara akan naik. Nah, disinilah kita mengupayakan, kita menyiapkan diri, kita tight up kita punya diri kita dengan optimization, fokus kita itu. Nah, dengan demikian, whatever scenario ke depan, asalkan bahwa kita bisa beroperasi, supaya jangan sampai ada yang kena sakit, dan kalaupun ada harus kita isolasi dan bagaimana supaya operasi kita tidak disruptif. Dengan demikian, itu yang we can do. Fokus on what we can control. Bagaimanakah dengan ranah kekuatan keuangan perusahaan? Seberapa controllable kalau kita berbicara mengenai kekuatan keuangan perusahaan, katakanlah di Indika Energi di tengah force majeure yang terjadi saat ini? Alhamdulillah bahwa I think we have adequate cash. Ya, kalau kita bicara mungkin Anda bisa melihat di dalam neraca kita sendiri, we have quite a good position of cash. Tapi walaupun bagaimanapun, kalau istilahnya kalau cash itu tidak ada lagi yang pouring cash into it, pasti akan membahayakan. Nah, dengan itu tadi balik bagaimana kita menjaga cash position, because cash is king dalam posisi seperti ini sekarang ini. Tadi balik kepada bagaimana kita bicara optimization of cost.